Meskipun tidak memiliki latar belakang di dunia bisnis, tidak membuat Jul takut untuk merintis bisnis. Apakah Anda memiliki latar belakang di dunia bisnis? Enggak sih Mas. Saya punya aplikasi atau kita punya YouTube. Orang ya melihat, kok dia bisa sih? Emang kenapa sih dia bisa? Itu yang saya selalu, misalnya saya sebelum istirahat, sebelum tidur, saya lihat YouTube di bidang jersey. Misalnya contoh brand satu ini lagi bagus. Apa sih yang dilakuin? Kita bukannya menjiplak ya, tapi maksudnya kalau dia melakukan hal baik, saya bisa melakukan hal baik bahkan lebih lagi, kenapa enggak? Bukan hasil mereka, mungkin dari ngelihat dia lain kan. Itu sih Mas. Ya pokoknya kreatif lah, jangan nyerah sama keadaan lah. Oke. Sempat diragukan oleh keluarga lantaran terjun ke dunia bisnis, Jul meyakinkan pada diri sendiri juga keluarga jika dirinya mampu membangun suatu bisnis. Bagaimana respon orang terdekat saat mengetahui Anda terjun ke dunia bisnis? Jadi kalau saya tipenya Mas, kalau saya belum ada barangnya di depan mata saya nggak bakal bilang ke siapapun, kecuali istri saya. Nah contoh kayak, kita kan mesin ini kan baru ya. Mesin ini baru saya datangkan di bulan Juli. Jadi kita ini udah merancang lah mesin ini satu persatu, semuanya saya kirim, ada yang dari luar negeri, dalam negeri. Saya udah rancang itu di bulan Juli. Tapi saya cuma sharing sama istri sama tim saya yang awalin, yang 3 orang ini. Itu yang meyakinkan saya. Pokoknya saya punya plan, saya mau punya mesin semuanya. Kita udah nggak bareng lagi sama orang, kita punya rumah produksi sendiri. Gimana menurut lu? Saya minta saran gitu. Tapi di saat barang udah sampai, baru ya respon keluarga, yakin. Ya mungkin karena pandemi ya kan, saya sih jujur ya, tabungan saya udah habis semuanya di usaha saya ini. Ya saya bilang, saya mau mencoba mah, saya mau ke orang tua saya mau mencoba mah, coba biar saya dan teman-teman saya coba. Saya mau nyemplung, bener-bener nyemplung sedalam-dalamnya, biar saya tahu ini dalamnya semana gitu. Ya hasil akhir ya pasti orang tua support, istri support, ya dengan tangga kan ya saya jawab dengan hasil karyawan saya, maksudnya sejahtera, ya itu membuat saya tuh dia benar-benar serius di usahanya. Bagaimana sistem penjualan pada bisnis yang Anda jalani? Jadi kalau untuk proses produksinya pasti ada orang datang atau orang komunikasi ke kita mau bikin jersey di komunitasnya, sekolahnya, di kantornya kah. Ya dia desain sesuka dia, ini kan kita custom kan. Jadi dia desain sesuka dia. Kita minta contoh desain yang masnya, bapaknya mau kayak gimana. Nah nanti kita bikinin dengan sudah ada langsung di brand kitanya gitu. Baru prosesnya kita print, press, jahit, finishing, packing, pengiriman. Apa hambatan terbesar dan pengalaman tak terlupakan selama jalani bisnis ini? Wah, kalau bisnis ini ya pasti ada namanya human error. Ini kita dikomplain sampai maksudnya salah nama lah. Ya mungkin kita lagi pengerjaannya buru-buru, kita salah cetak atau ada hasil yang BS lah, maksudnya gagal lah, terus dikomplain sampai dia minta balikin uangnya semuanya. Ya itu udah pastilah, semua pemain bidang jersey udah pasti ngerasain semua lah. Ya itu pinter-pinternya kita ngomong ke ketuanya, udah ini saya potong, saya kasih lagi duitnya, contoh saya cashback 500.000, yang penting aman, kayak gitulah pinter-pinternya kita. Adakah produk lain yang Anda buat selain jersey?
hal yang lain juga ya. Contoh kayak jaket, saya kan sudah ada juga kan jaket ini, Jasperwear ini, Jasper ID ini. Nah nanti kedepannya saya pengen jaket, celana training, baju basket, ya kan, baju bulu tangkis itu bakal kita produksi semua. Cuman pasti kita harus matengin dulu nih. Kita udah matang di dunia futsal sama footballnya, karena kan desainnya beda. Baju basket kan bahannya beda, ya kan, polanya juga berbeda. Pasti kita harus belajar lagi nih mas. Jadi kita harus matengin dulu di football sama futsal, baru kita bergerak yang ke lain gitu. Sampai benar-benar udah hatam lah kita sama mainan polanya football sama futsal ini, baru kita bergerak ke jaket, ke celana training. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat Badar TV nih mempunyai komunitas atau perkumpulan atau tim atau apa, pengen bikin jersey football, futsal, selain itu juga kita udah bisa. Selain football, futsal itu udah bisa. Tinggal datang ke rumah produksi kita atau di Instagram Jasper.id Indonesia. Di situ bisa DM-nya, di situ bisa ada nomor adminnya. Kalau emang mau datang langsung, kita berletak di Menceng, Cengkareng, Jakarta Barat. Gitu. Di Instagram sih lengkap, udah ada location-nya juga sih mas. Jadi tinggal datang ke sini lebih enak, lebih percayalah. Jadi kalau misalnya datang ke tempat rumah produksi itu biasa tuh lebih yakin, oh iya, lebih nyaman juga, desain juga maksudnya lebih clear di tempat gitu. Apa harapan Anda ke depan? Harapan untuk Jasper, semoga ya pas makin berkembang, bisa bersaing secara fair dengan brand-brand lokal, bahkan kita bisa go to internasional, nggak ada yang tahu. Ya pokoknya kita harus konsisten lah. Jangan di saat pandemi kita sudah bisa lewatin. Di saat nanti ya puji Tuhan dari depan, kita harus lebih giat buat usaha Jasper ID Indonesia ini sukses terus. Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.